Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita, Pak, saya kena ilmu pengasihan udah 8 bulan 24 hari. Setiap hari keingat dia terus, mimpi dia terus. Saya udah berobat tapi tetap saja masih keingat dia terus. Memang saya belum ruqyah, tapi pas udah pingin mau ruqyah perasaan saya sedih. Itu biasanya pelet itu ya, bukan pengasihan ya. Pengasihan itu tidak ekstrim seperti itu ya. Pengasihan itu halus ya, menimbulkan rasa kasih sayang ya, tidak sampai setiap hari gitu ya. Tidak seperti itu ya. Yuk ruqyah sendiri ya, Anda ruqyah mandiri ya. Ruqyah mandiri, kalau Anda ruqyah katakanlah ke orang ya, orang pintar ya, itu tidak efektif ya. Kenapa saya bilang tidak efektif? Karena tidak setiap hari ya, pembersihannya ini tidak setiap hari ya. Yang perlu Anda lakukan itu adalah ruqyah setiap hari. Pembersihan ruqyah itu apa sih? Pembersihan diri ya. Dengan cara apa? Pertama, menjalankan ibadah ya. Kalau muslim itu sholat 5 waktu itu jangan pernah ditinggal. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib ya. Jadi misalkan isya misalkan ya, itu meruqyah perilaku Anda dari maghrib sampai isya ya. Anda sholat subuh itu meruqyah dari isya sampai subuh. Anda sholat duhur itu meruqyah dari subuh sampai duhur ya. Jadi kalau sholat 5 waktu Anda ini bagus dan berkualitas, itu sudah termasuk ruqyah gitu ya. Ya, masalahnya apa? Masalahnya ketika Anda terkena pelet, itu di dalam tubuh Anda itu ada kodam dari ilmu pelet, sehingga kualitas Anda menjalankan ibadah itu menjadi tidak sempurna ya. Akhirnya muncul emosi ya, emosian ya, macam-macam. Jadi tidak hanya cukup ruqyah sholat 5 waktu saja, Anda butuh yang namanya tirakat. Anda harus puasa, bisa puasa Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu yang harus Anda lakukan, itu seperti itu. Sampai kapan? Ya sampai sembuh. Nah, juga perlu Anda hindari makanan yang mengandung nyawa. Tujuannya supaya emosi Anda itu bisa terkontrol. Ketika emosi Anda terkontrol, Anda vegetarian ya, otomatis daya makhluk halus itu akan semakin melemah. Terus ditambahi zikir, tambahi wirid. Nah, juga bisa Anda konsumsi garam ya, garam yang saya produksi itu ya, garam ruqyah itu ya. Itu setiap hari tak wiridi, setiap hari tak tirakati. Itu juga bisa membantu Anda gunakan setiap hari ya. Saudara siapa ini namanya? Tanya ini. Saudara Rewalia, Reli Aulia. Kita bisa menggunakan garam itu ya. Jadi di terapi sendiri ya, namanya kita itu berobat itu ya, segala macam cara strategi bisa kita lakukan ya. Ketika anda puasa ya, puasa itu memaksa makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda, kodam dari ilmu pelet itu untuk keluar, dipaksa dengan puasa ya. Niat pembersihan saja ya. Ketika Anda zikir, wirid ya, baca sholawat, baca istighfar, atau baca apa saja, itu memasukkan energi positif ke dalam tubuh Anda. Jadi yang di dalam dipaksa keluar, yang di luar memasukkan energi. Terus ditambah lagi dengan garam itu ya. Garam ini bantuan, ibarat bantuan ya, bantuan pembersihan.
Kadang kita itu ya pada saat kita ini terkena sihir itu kita ini dalam kondisi lemah, kita butuh energi dari luar. Ya. Karena energi dalam kita ini sudah tercemar gitu. Ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Jadi kalau Anda katakanlah semakin hal-hal semacam itu ya teman-teman ya. Kalau Anda terkena pelet itu ya, semakin Anda melupakan, itu semakin dipelupuk mata. Yang harus Anda lakukan adalah Anda larut di dalam proses ya. Proses pembersihan ya. Anda harus larut di dalam proses pembersihan sampai benar-benar bersih. Misalkan ya, hari-hari Anda gunakan untuk apa? Puasa misalkan, terus Anda bekerja terus, pokoknya jangan ada waktu luang untuk aktivitas sampai Anda ini katakanlah tidur malam itu sambil berzikir sampai Anda ketiduran. Caranya seperti itu ya. Jadi tidak melupakan tapi mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Anda juga bisa baca ya, selingi dengan baca Al-Quran misalkan ya. Sebelum tidur baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, juga bisa ya. Baca ayat-ayat suci yang katakanlah untuk membakar sihir, membakar jin ya, juga bisa. Atau Anda membaca sholawat juga bisa ya. Jadi kita sibukkan ya. Kalau Anda tidak melakukan tindakan apa-apa ya juga semakin kuat ya. Semakin kuat semakin Anda tergila-gila. Semakin Anda melupakan semakin sulit untuk dihilangkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.